wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini dengan saya Abdul Hasan Ramadana dengan NIM 232310101169. Perkenalkan, saya Decinta Amelia Putri Ananta dengan NIM 2323101162 dari Fakultas Keperawatan. Perkenalkan, saya Vernia Disa Septrianti dengan NIM 232310101164. Saya Putri Anggun Duni Trisnawati dengan NIM 230210101041 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Reni Febrianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tentunya pembangunan alun-alun sebagai ruang publik seringkali menjadi ikon kebanggaan daerah, khususnya daerah Jember. Namun pada kali ini dikarenakan adanya pembangunan ataupun renovasi pada alun-alun Jember, sehingga pedagang kaki lima direlokasi atau diberi pembatasan lokasi berjualan yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi banyak pedagang kaki lima. Sebagian pedagang kaki lima mengeluhkan dampak terhadap pendapatan akibat perubahan lokasi dan waktu operasional yang lebih ketat. Pemerintah menegaskan ini bertujuan untuk menata dan mengatur. Dalam pembangunan ini, fasilitas-fasilitas yang sudah lama atau kurang memadai perlu diperbaiki, seperti trotoar dan fasilitas-fasilitas umum lainnya, dan perlu ditambahkan dengan elemen-elemen modern seperti videotron, air mancur, toilet permanen, fasilitas ramah difabel, dan tempat bermain anak. Selain itu, pembangunan juga mendukung kegiatan ekonomi di sekitar alun-alun. Semakin banyak pengunjung, pedagang kecil dan usaha lokal juga akan merasakan dampaknya, seperti Jember Festival Karnaval atau pasar malam yang sering diadakan di alun-alun ini dapat membantu perekonomian lokal. Diharapkan dengan pembangunan ini, alun-alun Jember bisa menjadi ruang publik yang lebih modern, nyaman, dan aman untuk semua kalangan. Untuk mengatasi dampak renovasi alun-alun Jember bagi PKL, pemerintah bisa melakukan, yaitu yang pertama relokasi sementara, yaitu dengan menyediakan tempat yang strategis dan nyaman seperti taman atau area parkir. Kemudian yang kedua, memberikan fasilitas penunjang seperti memberikan tenda, listrik, dan fasilitas lain di lokasi-lokasi yang baru. Kemudian yang terakhir adalah mempromosikan lokasi baru agar pembeli tetap datang untuk membeli dagangan para pedagang kaki lima tersebut. Usulan dari permasalahan ini yaitu yang pertama, program pendampingan untuk PKL. Untuk mendukung PKL yang terdampak dari pembangunan alun-alun ini, disarankan agar pemerintah menyediakan program pendampingan yang membantu mereka beradaptasi dengan lokasi baru. Yang kedua yaitu mentoring atau evaluasi berkala. Kami menyarankan agar ada sistem mentoring dan evaluasi berkala terhadap progres pembangunan. Yang ketiga yaitu prioritas infrastruktur lain. Mengingat banyaknya infrastruktur lain di Jember yang juga membutuhkan perhatian, mahasiswa mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan prioritas dalam penggunaan anggaran. Proyek renovasi alun-alun harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas investasi. Evaluasinya yaitu pedagang kaki lima tidak terlalu mengeluhkan terkait pembangunan alun-alun Jember yang telah mulai dikerjakan. Rata-rata dari mereka malah mendukung program ini karena mengingat dampak positif yang lebih banyak akan didapatkan oleh pedagang kaki lima maupun warga sekitar. Kebijakan ini cukup efektif karena tidak menimbulkan kontra tetapi tidak terlalu berdampak dan mempengaruhi. Namun sebagian pedagang kaki lima ada yang mengeluhkan bahwa dampak dari pembangunan menyebabkan pengunjung berkurang sehingga omset mereka menurun dari omset biasanya. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian dari pemerintah untuk memastikan proses pembangunan tetap mendukung keberlanjutan usaha para pedagang kaki lima yang biasanya berdagang di alun-alun Jember. Sebetulnya ya, cuman yang
Jadi dampak ini kan renovasi. Jadi ini ditutup, otomatis pengunjung nggak ada kan? Nggak ada, ngurangi cuma diri yang lewat. Sepi. Ya semua ngurangi. Anjlok dari misal ini tinggal 15% lah. Kalau emang penjualan menurutnya, bukan karena dipindah ke bawah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Cuma dampaknya itu ditutup, pengunjung mengurangi. Oh, mengurangi pengunjung aja berarti ya? Ya udah, makasih Bu. Oh, sangat jelas sekali ya. Semenjak alun-alun ditutup, operasional di sini itu penjualannya sangat menurun drastis, bahkan hampir 70%. Dulu omset kita di sini tuh untuk PKL sini rata-rata kayak seperti saya ini kurang lebih 1,5 juta per hari rata-rata. Sepi itu 700. Sekarang nyari 200.000 aja susah. Karena kita apa ya, ngandelin orang-orang yang lagi nongkrong bawa anaknya main. Sekarang dengan adanya penutupan, tidak ada aktivitas anak-anak, ibu-ibu rumah tangga itu paling sama itu aja remaja-remaja yang mau ingin belanja itu boleh, nggak ada nongkrong kan. Sangat berpengaruh sekali. Makanya kita berharap mudah-mudahan secepatnya dibuka. Di pemerintah daerah kan bilangnya cuma 3 bulan. Tapi terhitung per hari ini itu kurang lebih hampir 5 bulan ya. Bahkan mungkin sudah 5 bulan. Itu sangat mana ya? Sangat tidak membantu kita, justru akan sama ini mempersulit ekonomi kita. Dari Satpol PP tidak bisa membantu sama sekali karena itu sudah kebijakan dari pemerintah daerah. Kan kemarin tuh waktu Gus Firjono sudah nonaktif, kan dia sebagai paslon ya, Pak Bupati. Sempat kita sama Gus Firjono sempat berunding untuk kedepannya ini gimana. Bilangnya ya kita usahakan kalau memang dia mendapat amanat dari rakyat Jember, diusahakan untuk tetap di sini. Kedepannya alhamdulillah sudah Jember ini mulai sukses, mulai istilahnya ada pembangunan tadi, dampaknya itu luar biasa Mbak. Termasuk Jember ini mulai happy lagi, mulai senang lagi. Soalnya apa? Ini termasuk ini alun-alun ini kayaknya ini paling terbaik kayaknya alun-alun ini. Suka banget ini. Apalagi ada layarnya yang paling terbesar se-Indonesia. Waduh, tambah mantap, Mbak, tambah mantap. Termasuk sekarang ini pemerintah Jember ini termasuk ini hebat, penuh semangat termasuk. Ya dampaknya nanti semuanya ini apa ya, dampaknya semuanya kalau alun-alun selesai ini dampaknya semua PKL juga ikut senang, ikut gembira, dan juga saya ini sebagai pengunjung ikut happy. Biasanya di rumah ini nyata-nyata ayo ke alun-alun aja, alun-alunnya di Jember itu memang bagus, memang mantap. Itulah yang kita itu yang dimaksud saya itu senang banget, luar biasa. Itulah Jember. Semoga Jember ini sukses terus, masa depannya itu sukses terus. Amin. Harapannya ke depannya sebagai warga Jember sendiri ya, karena kan alun-alun Jember ini yang sebelumnya kan udah lama kayak gitu-gitu aja. Terus harapannya ke depannya ini dengan adanya pembangunan alun-alun Jember, yang pertama semoga bisa mengoptimalisasi pedagang di sekitarnya. Soalnya kan yang sebelumnya itu ramai pedagang, terus kayak sebelumnya juga tempatnya berantakan, sama banyak laporan dari pejalan kaki di sekitar alun-alun juga. Semoga bisa mengoptimalisasikan pedagang-pedagang di sekitar, dan yang kedua bisa menambah ikon kota Jember itu sendiri. Gitu. Kemudian apakah dengan adanya pembangunan alun-alun Jember berdampak pada lingkungan sekitar sini? Oh iya, menurut saya iya, terutama tadi yang sebelumnya, karena di alun-alun sebelumnya banyak laporan dan keluh kesah warga akan kotoran-kotoran dari pedagang-pedagang ataupun para pembeli yang membuang sampah sembarangan. Dan itu dari beberapa tahun itu kayak nggak digubris gitu. Akhirnya karena ada pembangunan alun-alun ini, otomatis pasti ada perubahan. Ya,